Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jaksa Menyapa Radio Pasaman FM dan YouTube Pasbar TV. Bersama saya Taufik Aldrian dan tamu istimewa kita dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Langsung saja kita sapa yang pertama, Ibu Lastarida BR Sitanggang SHMH. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Taufik. Ya, apa kabar Ibu? Baik Pak. Saya panggilnya Ibu Bu Rida atau panggilan biasanya panggilan Ibu? Lastri boleh Pak? Lastri ya, oke Bu Lastri. Dan berikutnya kita sapa juga Ibu Titi Maharani SH, Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara, atau yang disebut juga Kasubsi Datun. Selamat sore Ibu Titi. Sore Pak Taufik. Saya tadi lupa menyebutkan Ibu Lastri tadi adalah sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Ya, atau lebih disebut dengan Kasidatun ya Bu ya. Baik, pendengar dan pemirsa Pasbar TV, tema Jaksa Menyapa kali ini adalah mengenal tugas, fungsi, dan peran jaksa sebagai pengacara negara. Biasanya kita ketahui kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penuntut di dalam proses pidana, tapi juga memiliki peran penting di bidang perdata dan tata usaha negara melalui fungsi pengacara negara atau jaksa pengacara negara. Yuk, kita langsung saja bahas pada sore hari ini. Nah, untuk yang pertama kita akan bertanya kepada Ibu Lastri. Ibu, sebenarnya apa sih itu jaksa pengacara negara? Iya, benar ya seperti Bapak Taufik sampaikan tadi. Sebelum saya menjelaskan apa itu jaksa pengacara negara, pada umumnya masyarakat mengenal jaksa itu sebagai penuntut umum yang sering membawa tahanan, terdakwa ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan atas perbuatan pelaku kejahatan. Selain sebagai jaksa penuntut umum yang sering dilihat oleh masyarakat di televisi atau di media sosial, juga masyarakat mengenal jaksa itu sebagai pengawas pidana bersyarat, pidana bebas bersyarat, dan juga jaksa penyidik terhadap tindak pidana tertentu yang diatur di dalam undang-undang tertentu pula. Namun jaksa pengacara negara ini masih jarang ya didengar oleh masyarakat. Berarti orang taunya cuma di pengadilan ya Bu ya? Jaksa inilah istilahnya ya? Iya, yang lebih sering Pak. Lebih sering ya, Iya. tahu. Iya. Jadi jaksa pengacara negara ini dapat juga disebut dengan civil litigation attorney, yaitu pengacara yang berpraktek dalam hukum keperdataan, yang mendampingi pemerintah apabila pemerintah bersengketa dengan pihak luar. Begitu Pak. Nah, jadi jaksa pengacara negara ini juga diatur ya di dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2021, khususnya pasal 30 ayat 2 yang menyatakan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat mewakili pemerintah di luar dan di pengadilan. Begitu Pak Taufik. Iya. Nah, kemudian bagaimana tuh dia menjalankan tugasnya tuh? Iya, jaksa pengacara negara itu dalam menjalankan tugasnya biasanya kita bekerja secara tim, berkolaborasi, bekerja sama. Artinya semakin banyak anggota tim, kita semakin banyak sumbangsi ide, saran, atau pendapat, atau pengetahuan kita untuk menjawab permasalahan hukum yang dimohonkan kepada kita agar kita memberikan hasil yang profesional. Iya. Kemudian apa sih pentingnya dia jaksa ini mendampingi pemerintah itu? Ya, sangat penting tentunya Pak Taufik ya. Salah satunya demi tegaknya undang-undang pastinya, bahwa undang-undang itu adalah amanat dari undang-undang dasar kita sebagai norma atau hukum yang tertinggi. Selain itu juga kita perlu menjaga kewibawaan negara itu sendiri. Selain itu juga jaksa pengacara negara
dapat berperan atau mendampingi badan usaha milik negara atau badan hukum publik pemerintah dalam menyelamatkan atau memulihkan keuangan negara itu, Pak Taufik. Jadi yang dibantu itu pemerintah, apalagi tadi Bu di samping itu? Iya, pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bupati ya dalam hal ini ya? Iya benar. Dan pejabat tata usaha negara ya atau lembaga negara, dan juga badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum publik pemerintah. Badan hukum publik pemerintah seperti BPJS. Kemudian bagaimana JPN ini melakukan dari setiap tugas itu, Bu? Yang apa? Maksudnya bagaimana dia melaksanakan tugasnya itu dari sisi penegakan hukum atau gimana gitu? Apa saja tuh? Apa saja fungsinya begitu ya? Fungsinya. Fungsi bidang datun itu ada 5 ya. Itu diatur di Peraturan Jaksa Agung nomor 6 tahun 2017. Sudah beberapa kali diubah dengan juga Peraturan Jaksa Agung nomor 7 tahun 2021. Ada 5 fungsi kewenangan atau tugas bidang perdata dan tata usaha negara. Yang pertama penegakan hukum, yang kedua bantuan hukum, yang ketiga pertimbangan hukum, yang keempat tindakan hukum lainnya, dan yang kelima layanan hukum. Berarti ada 5. Ada 5, Pak. Apa istilahnya, Bu? Kalau yang 5 itu, kalau dalam ininya, dalam tugasnya itu, ruang lingkupnya berarti yang 5 itu ya? Iya, ruang lingkup. Hanya 5 itu saja, Pak. Nah, bagaimana dia melakukan setiap tugasnya itu, Bu? Misalnya untuk contoh kayak bantuan hukum, itu gimana dia melaksanakan tugas? Dalam bantuan hukum, kita harus dengan surat khusus, Pak. Surat kuasa khusus. Jadi pemerintah ini kita dampingi dengan memberikan surat kuasa khusus. Kita bisa mewakili atau mendampingi pemerintah baik di dalam dan di luar pengadilan, atau yang sering istilahnya kita dengar kalau penyelesaian sengketa di dalam pengadilan itu litigasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu non litigasi. Nah, dengan surat kuasa khusus ini kita dapat mendampingi pemerintah baik itu BUMN, BUMD atau Badan Hukum Publik Pemerintah, baik sebagai tergugat maupun penggugat. Kita bisa bisa dua-duanya, bisa mewakili ya. Benar, Pak. Dan ini merupakan sebuah kewajiban atau bagaimana, Bu, untuk sebagai tugas dari untuk yang bantuan hukum ini? Maksudnya bisa nggak misalnya jaksa menolak gitu atau bagaimana? Atau memang wajib menerima dia kalau seandainya diberikan kuasa? Ya, kita tidak bisa menolak ya, karena ini adalah sudah tugas dan itu sudah diatur di dalam undang-undang. Hanya saja ketika pihak pemerintah mengajukan permohonan untuk didampingi atau diwakili atau didampingi permasalahan hukumnya, kita terlebih dahulu menelaah apakah ini permasalahan hukum ada benturan atau kepentingan ke bidang lain. Tentu kan kita harus telah dulu apakah ini bidang datun berwenang untuk menyelesaikannya, begitu, Pak. Berarti dianalisa dulu ya? Iya, kita analisa, kita telah. Kemudian ada nggak contohnya kira-kira seperti badan usaha milik negara misalnya meminta bantuan kepada kejaksaan? Iya. Apa sih kira-kira contohnya yang pernah dilakukan itu? Oke, Pak. Bantuan hukum untuk khusus badan usaha negara ya, Pak ya. Ya, misalnya BUMN kita membantu dalam hal penagihan kredit macet ya. Karena ini masuk juga kategori uang yang aset BUMN ini yang beredar di masyarakat adalah kekayaan negara juga. Iya. Ya, tentu kita juga dapat mendampingi atau membantu BUMN dalam hal penagihan apabila debiturnya mengalami penunggakan kredit seperti itu. Nah, ketika BUMN mengajukan permohonan untuk minta bantuan, kita telaah seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Taufik. Ketika kita ini masuk kewenangan bidang datun, dan para pihak berarti ini pihak perbankan dan juga debiturnya. Nah, kedua belah pihak kita memanggil atau mengundang. Nah, kita dudukkan bersama dan kita melakukan negosiasi terhadap debitur dan bertanya atau mendudukkan permasalahan hukumnya. Ini kenapa tidak dibayar? Karena debitur dengan pihak perbankan sudah terlebih dahulu adanya perjanjian hutang piutang. Perjanjian hutang piutang tentu ada hak dan kewajiban. Ketika debitur macet, berarti di sana ada wan prestasi. Artinya debitur ini sudah lalai dengan kewajibannya. Nah, itu yang kita dudukkan bersama jasa pengacara negara,
duduk bersama-sama di tengah-tengah dan menyampaikan kepada debitur bahwa ini adalah tanggung jawabnya dan kewajiban dia. Begitu Pak. Nah, outputnya gimana? Hasil dari itu tuh, maksudnya apakah misalnya jatuh ke penyitaan atau kemudian yang lain? Sampai ke sananya? Enggak. Nanti bisa sampai ke sana. Tapi sebelum ke sana kita Mediasi dulu iya ya. mediasi dulu apa nih persoalannya. Mungkin karena debitur mengalami usaha yang macet atau tidak bertumbuh dengan baik, nggak sesuai harapan sehingga tidak dapat membayar angsuran lagi. Nah, ketika debitur menyampaikan itu, pihak bank juga menyampaikan solusi, tawaran solusi apa yang bisa membantu debitur ini supaya tidak macet lagi gitu. Sebenarnya Apakah ke debiturnya juga membantu juga sebenarnya Pak ya. Iya, Untuk benar. penyelesaian kan? Iya, benar Pak. Iya betul. Akhirnya setelah berunding, pihak debitur dapat menyampaikan kapan dia bisa membayar angsurannya dan kita buat di surat pernyataan atau kesepakatan dan nanti debiturnya akan membayar tunggakannya, begitu Pak. Berarti sampai sebatas itu ya Bu ya. Jadi istilahnya kalau di pengadilan apa dikatakan apa non litigasi Bu ya. Ya, Di luar- litigasi di dalam, ya, kalau di luar pengadilan istilahnya. Iya, Jadi benar. sebagai mediasi untuk penyelesaian masalah seperti yang Iya. tadi ya. Iya. Nah, kemudian kalau yang untuk litigasinya Bu? Litigasinya tetap sama dengan non litigasi, secara administrasinya mengajukan permohonan dan memberikan surat kuasa khusus. Namun di dalam pengadilan itu pemerintah yang mengajukan permohonan ini bisa statusnya sebagai tergugat atau penggugat. Berarti ini ada sengketa pemerintah dengan pihak luar yang diselesaikan dengan jalur pengadilan. Nanti kita bertemu di pengadilan nih, bukan di luar pengadilan. Nanti Beda dengan yang tadi ya, yang pertama tadi. Iya. Ha-ha. Nanti outputnya ada putusan hakim yang harus dilaksanakan pihak mana yang kalah, begitu Pak. Nah, mungkin ada contohnya nggak Bu kira-kira? Pernah yang Ibu ketahui? Ya untuk litigasi. Iya, untuk litigasinya Bu. Ya, kita pernah mewakili atau menerima surat kuasa dari kepala daerah, bupati, terkait adanya kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan kepala daerah yang mengakibatkan, yang merasa pihak perusahaan dirugikan. Jadi pihak perusahaan atau pihak luar itu mengajukan gugatan perdata dan di tata usaha negara karena itu menyangkut putusan pejabat negara di Pengadilan Tata Usaha Negara di Padang. Nah, berarti sifatnya ini dalam pengadilan ya? Iya, benar Pak. Nah, kemudian apa namanya Bu? Setelah melakukan litigasi tadi, apa setelah itu? Setelah selesai tugasnya tadi, untuk mewakili pemerintah, atau hanya sampai di pengadilan itu saja atau? Iya. Sampai itu saja. Ya, karena kan di dalam pengadilan tentu outputnya putusan. Setelah putusan itu keluar sudah inkrah berkekuatan hukum tetap, itu akan dilaksanakan oleh para pihak. Sampai diselesaikan kita mendampingi, kita mewakili sampai selesai. Sampai selesai ya. Iya. Nah, bagaimana JPN melakukan dari setiap tugasnya itu? Dari wewenang dan tindakan hukum tadi. Tindakan hukum lain ini tugas fungsi yang paling unik ya dibanding yang saya jelaskan tadi ada 5 dari 4 yang lain. Karena tindakan hukum lain ini outputnya ada 3, yaitu bisa menjadi mediator, konsiliator, dan juga fasilitator. Nah, tadi saya sampaikan uniknya karena ini para pihak pemerintah. Kedua pihak pemerintah yang memiliki sengketa, kita bisa mendampingi keduanya. Nah, sifatnya kita netral, kita di tengah-tengah dan tidak berpihak kepada satu pihak. Kenapa? Karena kita sama-sama pemerintah negara. Tujuannya kita menjaga kewibawaan pemerintah negara itu sendiri. Nah, dalam sebagai mediasi atau mediator, seorang jaksa pengacara negara itu bertindak lebih pasif ya. Artinya menengahi, mendengarkan permasalahannya dan menawarkan solusi dari permasalahan pihak pemerintah, kedua pihak tadi. Nah, selain menjadi mediator, konsiliator tadi juga bersifat aktif. Kenapa? Karena jaksa pengacara negara dapat memberikan saran atau anjuran secara tertulis kepada kedua pihak pemerintah ini tadi untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum yang mereka hadapi. Nah, yang ketiga, fasilitator. Fasilitator itu lebih pasif ya Pak.
karena Menunggu Kita- sifatnya ya. lebih kita penghubung Pak. Oh gitu. Ya, dan kita Iya, tidak iya. masuk, tidak mengintervensi permasalahan hukum yang mereka hadapi. Kita hanya memfasilitasi atau menyiapkan sapras yang mereka butuhkan, waktu dan tempat yang mereka butuhkan, menghubungkan nih supaya mereka bisa dipertemukan dan segera untuk menyelesaikan masalah mereka. Gitu Pak. Iya, iya sama kayak ya memang tugas pengacara lah ya. Iya. Tapi ini pengacara negara kan Iya. gitu, Bu. Ya, iya, iya. Nah, kemudian tadi tindakan hukum, Bu. Kalau yang layanan hukum gimana tuh? Layanan hukum ini satu-satunya fungsi tugas kewenangan bidang datun yang tidak pemerintah kepada masyarakat umum. Nah, berarti tadi yang tindakan hukum, yang pertimbangan hukum, sama yang bantuan hukum ya. Berarti Iya. itu ke pemerintah. Iya benar. Ah, berarti ini yang ke masyarakat. Iya benar. Nah, gimana tuh, Bu? Mungkin bisa disampaikan. Ya, jasa pengacara negara membuka sesi konsultasi. Artinya masyarakat umum, masyarakat luas bisa bebas datang ke kantor pos pelayanan hukum jaksa pengacara negara di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat pada jam kerja. Boleh apa saja yang mau ditanyakan terkait permasalahan hukum mereka. Kita menjawab. Apabila masyarakat ingin bertanya dengan tertulis, boleh mengirimkan atau menyampaikan ke kantor, dan kita bisa balas dengan bersurat juga. Apabila langsung datang berkonsultasi, kita juga dapat langsung menjawab di tempat. Begitu Pak. Jadi di samping berarti masyarakat harus ke kejaksaan, Bu ya? Harus datang ke kantor berarti. Boleh secara langsung. Iya, secara- Karena kita ada pos pelayanan hukumnya di sana. Boleh. Kalau tidak langsung, boleh juga mengakses berbasis internet di website Halo JPN. Bisa kalau misalkan tidak ada waktu atau belum sempat. Atau jauh Tidak mungkin ya, Bu ya? terjangkau, Mungkin seperti iya, Pasambaran ini kan iya. ada yang di pedesaan, yang di Iya, setiap hari kita monitor pertanyaan masyarakat di website Halo JPN dan juga kita responsif menjawabnya. Dan ini bebas biaya, gratis, nggak dipungut biaya Pak Taufik. Itu jawabannya berapa lama itu dari pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat biasanya? Yang melalui Halo JPN. atau Yang Halo JPN atau yang langsung boleh juga gimana? Kalau yang langsung datang, kita bisa langsung menjawab. Ketika kita tahu apa permasalahannya dan kita bisa langsung jawab, kita langsung jawab hari itu juga. Tapi kalau misalnya kita belum bisa menjawab secara lengkap, Atau butuh kita akan data-data memberikan- lagi misalnya, Bu, memberikan waktu dan kembali akan menghubungi dan memberikan jawaban kepada masyarakat yang menanya. Kalau termasuk yang Halo JPN itu juga, yang Iya, Halo JPN. yang melalui web. Yang Halo JPN kita jawab juga di situ Pak, di website itu. Kita balas Iya, pertanyaan iya. seperti di chat ya, Iya, iya. bertanya, Ha. kita balas. Iya. Nah, kemudian dari beberapa tugas, fungsi dan kewenangan datun tadi, layanan apa tuh yang dirasakan, yang sangat dirasakan oleh masyarakat? Yang sangat dirasakan masyarakat ya ini ya, layanan hukum gratis Iya, berarti ini, itu Pak. yang paling istilahnya Ya, untuk mendapat masyarakat sambutan umum. lah istilahnya, Iya, Bu ya. iya, benar Pak Taufik. Iya, betul. Nah, kemudian saya akan tanya kepada Ibu Kasubsi ya, Ibu Iya. Titi. Iya, betul. Nah, ini mungkin lebih ke detail apa saja permasalahan-permasalahan hukum yang sering ditanyakan nih di masyarakat, itu yang khususnya di website Halo JPN. Mungkin bisa Ibu Titi sampaikan. Oke, jadi Halo JPN ini kan sebenarnya inovasi jatuhnya kan Pak, inovasi dari Kejaksaan Agung untuk memfasilitasi masyarakat bertanya. Kan kalau dulu kan pelayanan hukum itu kan datangnya ke kantor nih. Karena Iya. kan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kasidatun, bahwasanya kalau datang ke kantor pertama memakan waktu dan memakan biaya mungkin. Iya. Terbatas oleh jarak juga bisa. Jadi Kejagung mengeluarkan inovasi, ialah namanya Halo JPN. Halo JPN. Halo JPN ini kan berbentuk website nih. Jadi website ini bisa diakses secara daring dari manapun, dari ponsel apapun kayak gitu kan. Yeah. Jadi Halo JPN ini kita akses di www.halojpn.co.id, atau kalau misalnya kita sering ke lapangan untuk membagikan brosur, itu ada barcode-nya. Jadi di barcode di scan aja. kita langsung masuk nih dan ke website Halo JPN. Jadi banyak masyarakat yang belum tahu tentang Halo JPN ini. Terkadang pun tentang pelayanan hukum gratis ini pun masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwasanya kejaksaan punya nih di bidang datun layanan hukum yang gratis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka kan. Jadi itulah fungsi dari kita turun ke lapangan, membagikan selebaran
bahwasanya kita ada loh layanan hukum gratis. Kalaupun tidak Itu bisa datang langsung turun ke lapangan, ke Bu? lapangan kita ke lapangan sama Ibu Kasih Datun, kita ke tempat-tempat yang ramai dikunjungi masyarakat seperti pasar Ya. ataupun tempat-tempat olahraga misalnya di hari Minggu seperti GOR atau kantor bupati kan ramai kan. Ya. Jadi di situ kita bagikan selebaran bahwasanya kejaksaan punya layanan. Kalau misalnya masyarakat tidak bisa berkunjung langsung, kita punya website Halo JPN. Ya, Nah, untuk website Halo JPN ini sendiri kalau untuk mengaksesnya pasti butuh internet. ya, betul. Nah, selain itu untuk kita mendaftar Halo JPN ini kita harus menggunakan email. Nah, Oh, masuk email dulu? Iya, masukin email dulu, daftar. Kalau nggak ada email gimana? Nah, apa namanya? Jadi Bisa harus diganti membuat nomor dulu. HP? Nggak? Enggak, harus bisa, mendaftar dulu via Google Mail. Ya, Nanti ya. setelah terhubung antara Google Mail dengan Halo JPN-nya, baru di situ kita bisa masuk memakai username Itu sama tanya, password. Itu pertanyaannya. Terlebih dahulu kita lengkapi dulu datanya di situ, Pak. Nomor KTP, nama, nomor handphone. Setelah itu baru kita bisa mengajukan pertanyaan. Ya, ya. Nah, pertanyaan itu tadi akan dijawab oleh jaksa pengacara negara itu di hari kerja. Dari hari Senin sampai Kamis itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Untuk di hari Jumat dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Cuma kadang kita pun tetap sampaikan ke masyarakat bahwasanya kalau memang merasa masih belum puas, kadang kan kalau jawaban kan kadang kan kalau chat-chatan tuh kayak kurang puas rasanya untuk konsultasi. Mungkin ada yang ditanyakan lagi gitu ya. Boleh datang ke kantor kita langsung untuk berkonsultasi seperti yang disampaikan Bu Kasih Datun kan. Kalau ngobrol kan langsung kita kasih jawaban yang kita cari Ya, dan solusinya mungkin lebih sama-sama. puas ya, Bu ya. Lebih kalau puas langsung kadang ya. kan masyarakat kan lebih pengennya kayak gitu kan. Nah, itulah bentuk inovasinya website Halo JPN ini sebenarnya inovasi. Dari adanya inovasi itu ternyata banyak juga masyarakat Pasaman Barat ini yang bertanya kan, karena kalau di Halo JPN itu topiknya itu ada 5. Iya. Biasanya tentang perkawinan. Oh, dan ditentukan perceraian. tuh, Bu? Ditentukan, Bu. Jadi dia apa itu yang ada bisa topiknya. dikonsultasikan. Ada topiknya. Tapi kalau misalnya pun nanti masyarakat ingin bertanya di luar topiknya itu, tetap bisa mengajukan pertanyaan di situ. Tapi kalau yang berkaitan dengan bidang datun itu ada yang terkait perkawinan dan perceraian, kewarisan, pertanahan, tentang pembubaran dan pendirian PT, sama hutang piutang. Nah, permasalahan hukum apa, Bu, yang case-nya nih, yang kasusnya yang Kalau sering yang ditanyakan? case-nya nih banyak nih yang bertanya nih Pak. Banyak juga yang misalnya bertanya tentang tanah misalnya. Nah, kalau Jadi, tanah ini apa ini ya tanah. yang menjadi concern-nya kan banyak juga masalah-masalah tanah Iya, kan. tanah. Jadi ada satu penanya nih yang bertanya di website Halo JPN. Jadi dia punya tanah katanya di suatu daerah. Iya. Tanahnya itu sudah diolahnya selama lebih kurang 10 sampai 15 tahun. Tanahnya ini bersebelahan dengan tanah kosong yang tidak tahu. dirawat. Nggak tahu nih Nggak siapa tahu yang siapa. punya, nggak tahu siapa yang merawat. Pokoknya tanahnya kosong. Timbul keinginannya untuk merawat tanah tersebut. Dan hasil dari perawatan itu nantinya misalnya ditanaminya komoditi entah apa, itu nanti hasilnya katanya akan disumbangkan ke rumah sakit atau yayasan yatim piatu gitu atau kan. sosial lah intinya. Sosial. Nah, di sebelah berdekatan dengan tanah si yang penanya ini sama tanah kosong itu ada tanah orang lain. Jadi dia bertanya ke kita, kalau misalnya tiba-tiba yang punya tanah ini, anggaplah Bapak A, menanyakan atau protes, kok diolah tanah yang sebelah? Itu saya harus jawab apa nih Bu, Pak, kayak gitu kan. Nah di situ kita jawab kan, bahwasanya kalau tanah ini kan pengaturannya ini kan ada tuh Pak undang-undangnya, namanya Undang-Undang Pokok Agraria kan, UPA dia. Jadi kalau berkaitan dengan tanah ini, apalagi itu tanah terlantar nih, tanah yang tidak terurus. Tanah yang tidak terurus ini, kalau untuk penguasaannya itu harus memperhatikan dulu ketentuan UUPA. Tidak bisa serta-merta kita langsung melakukan pendudukan di situ. Langsung digarap mengolah, aja langsung gitu ya. digarap kan. Itu sebenarnya kan masyarakat banyak nih yang seperti itu kan. Maksudnya tapi dia nggak tahu, Bu, ya. nggak tahu yang siapa yang punya. Jadi tanah kosong udahlah kita olah aja kayak gitu kan. Padahal negara sudah mengatur dalam undang-undang, itulah tadi Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi di situ kan ada berbagai macam tuh hak, mulai dari hak milik, hak bangun, hak sewa, kayak gitu kan Pak, berbagai macam. Jadi kalau untuk pendudukan tanah itu harus terlebih dahulu si penanya ini memastikan ke pihak yang terkait BPN, apakah ini memang
betul tanahnya ini tanah terlantar atau ada tanah yang punyanya. Berarti jangan asal garap jangan aja, asal Mbak, ya? garap aja. Karena kita punya undang-undang kan. Ya. Ini tanah terlantar ini kalau memang tidak ada yang memiliki, tidak ada yang mengolah, otomatis itu menurut undang-undang jadi tanah terlantar dan akan dikelola oleh negara. Karena kan tanah yang kita tempati ini sebenarnya punya negara semuanya kan Pak, betul, gitu. betul. Landasannya kan dari negara kan. Jadi berdasarkan pertanyaan si penanya itu tadi, kalau untuk penanya itu langsung mengolah saja itu sudah menyalahi ketentuan undang-undang bisa sebenarnya. dituntut juga itu, Bu, ya? Bisa dituntut. Iya, misalnya mengolah tiba-tiba punya orang datang lain, mengolah ya. punya orang lain, tiba-tiba datang yang punya tidak senang, otomatis dia bisa mengajukan gugatan kan, pendudukan kan, gitu. Selain itu, selain tanah, ada juga nih, kan kita ada tuh temanya tuh tentang pernikahan dan perceraian, perkawinan dan perceraian. Rumah tangga ya. Rumah tangga. Ada juga penanya yang pernah nanya, dia ini sudah menikah sama suaminya selama lebih kurang 5 tahun. Iya. 5 tahun. Ini agak nyangkut-nyangkut ke tanah nih. Iya. Ada masih hubungan tanah masih ya. tanah. Nah, jadi dia dalam masa perceraian dengan suaminya. Jadi dia punya harta bersama ketika menikah itu. Ketika sedang proses persidangan perceraian, diketahui bahwasannya suaminya pernah mewakafkan tanah tanpa sepengetahuan istrinya. Gitu. Iya. Kalau wakaf ini kan sebenarnya kan diatur, ada juga undang-undang tentang wakaf kan Pak. Iya betul. Nah, undang-undang tentang wakaf ini kan ada salah satu syaratnya yang mengharuskan bahwasanya kalau wakaf ini kan sebagian dari harta kita yang tidak tercampur dengan harta pribadi kita lembagakan untuk entah itu tempat ibadah sosial, atau kepentingan umum kayak gitu kan. Nah, syarat-syaratnya kan ada dari pemberi wakaf atau wakif namanya kan, benda apa yang diwakafkan, terus tujuannya untuk apa, ada juga pelafalannya kan kayak gitu. Ada akadnya gitu ya. Ada akadnya kayak gitu kan. Nah, misalnya di Kemenak gitu biasanya. Jadi wakaf ini kan sebenarnya kalau sudah diberikan sebenarnya tidak bisa ditarik kembali kalau wakaf kan, sebetulnya. Betul. Cuma karena ini harta bersama, jadi kan harta ini kan ada beberapa macam nih Pak sebutannya. Harta bersama ini harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama pernikahan. Sedangkan harta bawaan itu harta yang memang sudah dibawa masing-masing sama kita sebelumnya kan. Ketika harta bersama ini didapatkan dalam pernikahan, itu otomatis harus mendapatkan persetujuan dulu nih dari suami dan istrinya. Tapi si suami tanpa mendapat persetujuan istri sudah langsung mewakafkan tanah langsung mewakafkan. Jadi kalau menurut undang-undang itu kan sudah menyalahi ketentuan. Memang ada si wakifnya, pemberi wakafnya. Cuma ini harta bersama, bukan punya satu orang. Tentu harus persetujuan si istrinya. Otomatis wakafnya ini tidak sah secara hukum. Itu yang ditanyakan oleh penanya tadi. Apa tuh jawaban dari itu yang kalau kita jawabnya otomatis kan berarti itu tidak sah secara hukum wakafnya. Oh, jadi bisa batal ya Bu ya kalau gitu? Kalau misalnya menurut ketentuan undang-undang bisa batal. Berarti tidak lengkap syarat. Tidak lengkap syaratnya itu. Karena pemberi wakifnya ini ada 2, pemberi wakafnya ada 2 kan Pak. Dan otomatis ini harus persetujuan. Berarti ada advice juga Bu ya. Misalnya seperti tanya jawab tadi itu ada advice selain tadi misalnya, terus saya ngapain Bu? Iya, ada. Jadi kita ngasih saran dan masukan. Jadi ketika orang bertanya ini bagaimana? Nah, kami jawab sesuai dengan undang-undang yang ada dengan landasan hukumnya. Terus nanti ketika mereka meminta saran dan masukan ataupun mereka tidak meminta saran dan masukan, kita menjawab sesuai konteks pertanyaannya. Iya. Sebenarnya di pernikahan pun ada banyak juga permasalahan kan Pak. Seperti kan kalau di masyarakat Pasaman Barat kan terutama yang ke arah daerah utara. Bukan, yang pokoknya yang masih ke pedesaan. Yang dalam-dalam itu kan masih banyak tuh pernikahan siri. Nikah Dari siri. statusnya gimana Bu? Nikah siri. Jadi kalau nikah siri ini kan sebenarnya kan pengaturan tentang pernikahan ini kan ada namanya undang-undang perkawinan sama kompilasi hukum Islam dia. Iya, betul. Nah, pengaturannya. Jadi kan kalau di kompilasi hukum Islam sama undang-undang perkawinan itu kan sama aja sebenarnya. Inti perkawinan itu adalah penyatuan 2 orang, laki-laki, seorang laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah,
syaratnya itu tuh perkawinan itu bisa dikatakan sah secara negara, selain adanya akad, ada juga pendaftaran nikah. Syarat dari negara kita itu adanya akad dan didaftarkan. Betul. Nah, kalau nikah siri ini kan beda nih. Tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Dia nikahnya sah secara agama, berdasarkan agama dan kepercayaannya, tapi tidak didaftarkan di negara, di KUA. KUA. Tidak terdaftar secara negara kan. Ada penanya yang nanya, kalau saya nikah siri gimana, Bu? Hak-hak saya gimana? Gitu kan. Apakah saya tetap terlindungi secara hukum? Kalau berdasarkan undang-undang, JPN menjawab bahwasannya nikah siri ini nggak punya landasan hukumnya, Pak. Berarti merugikan ya, Bu ya? Sebenarnya merugikan, lebih tepatnya lagi merugikan pihak perempuan. Perempuan, betul. Perempuan dan anak kalau misalnya dia nanti punya anak. Kenapa disebut perempuan dan anak yang rugi? Karena kita nggak punya nih bukti otentik. Nggak tercatat ya, Nggak Bu ya? tercatat kita. Kita memang nikah secara agama. Untuk melaksanakan ketentuan secara agama itu diperbolehkan, sudah sah. Ya, betul. Cuma di negara tidak mengakui Negara, nih. ya. Negara tidak mengakui adanya pernikahan kita. Otomatis untuk pengurusan semua hal-hal yang terkait, misalnya layanan sosial, entah itu nanti pengurusan betul. anak. Karena kakak kan harus tercatat kan? Kakak harus melampirkan suami istri, ini ya. akta nikah kan, Pak. Misalnya kita mau buat akta kelahiran anak, otomatis terhambat. Terus nanti tindak lanjutnya ke anak juga kan yang Berarti merasakan. ya istilahnya untuk ini malah error jadi. Malah error kan. Banyak nih permasalahan yang timbul dari pernikahan siri ini juga kan sebenarnya. Tapi masyarakat masih juga banyak yang melakukan. Di sini penanya bertanya kan, bagaimana Bu kalau saya cuma menikah siri tapi tidak didaftarkan? Apakah ada kerugiannya? Itu kita sampaikan kan di website Halo JPN itu bahwasanya sebenarnya nikah siri itu bisa dikatakan tidak sah secara ketentuan negara. undang-undang negara. Karena itu banyak, Bu ya? Banyak yang nanya itu. Banyak, Pak. Tentang pernikahan, gimana misalnya dia bercerai tapi ternyata dia nikah siri. Kalau nikah siri kan dia karena tidak tercatat di negara, otomatis tidak ada hak dan kewajiban suami itu untuk memberi nafkah, pengakuan betul. terhadap anaknya, kayak gitu kan. Ya rugilah yang pihak perempuan. Rugilah yang pihak perempuan sebenarnya. Kalau mengenai masalah ini ada juga nggak, Bu? Masalah warisan, masalah apa? Warisan ada juga, Pak. Jadi Biasanya kan itu ya paling banyak itu biasa, Bu, kalau ya warisan ya, Pak. Kalau warisan juga ada nih yang bertanya banyak kok. Jadi seperti ada ibu-ibu yang bertanya bahwasanya dia punya nih warisan dari suaminya baru saja meninggal. Jadi warisan ini langsung dijual seluruhnya oleh anaknya sebelum dibagi. sebelum dibagi kan. Jadi langsung dijual dan ibunya hanya diberikan satu unit motor. Namun ketika ada seseorang yang perlu bantuan meminjam sepeda motor ibunya, anaknya marah dan motor itu diambil kembali. Jadi ibu ini bingung. Ini saya sebenarnya dapat hak nggak sih dari warisan ini kan? Karena suami saya kan yang meninggal, yang punya hartanya suami saya. Kalau dalam waris kan kita menjawabnya baik itu secara hukum Islam maupun negara. Kalau warisan ini kan baik istri ataupun suami yang ditinggalkan dan anak-anak mempunyai bagiannya masing-masing kan, perhitungannya masing-masing. Itu kembali lagi ke orangnya untuk mengikuti, apakah mengikuti secara Islam bagi yang beragama Islam ataupun mengikuti perhitungan berdasarkan KUH Perdata. Hukum waris ini kan diatur juga di negara. Jadi kalau untuk pertanyaan ibu itu apakah saya memiliki hak, ibu tetap memiliki hak sebagai istri yang ditinggalkan. Karena warisan ini ketika suaminya yang meninggal, ini kan harta bersama nih, Pak. Kembali lagi ke sementara pembahasan. Sementara dia sudah dibagi kan. Kalau misalnya berdasarkan agama ada kan pembagiannya gitu. Nah, si ibu ini, si istri ini punya hak. Karena itu merupakan harta bersama ketika dia menikah dengan suaminya. Betul. Cuman memang tidak lebih besar dibandingkan ahli waris yang lainnya, tidak sesuai dengan ketentuan tadi, Pak. Nah, dengan jalan anaknya ini menjual tanpa persetujuan ahli waris yang lain, sebenarnya ini sudah menyalahi aturan. Karena warisan ini kan, Pak, ketika yang mempunyai warisnya, yang mempunyai warisannya itu meninggal,
otomatis harus ada persyaratan yang dipenuhi terlebih Iya, dahulu. Entah itu surat ahli waris dengan mencantumkan surat kematian dari yang si Surat pewaris, keterangan, ya. surat-surat keterangan, baru dari situ bisa bergerak untuk membagi warisan. Itu kan. Cuma dengan tindakan anaknya ini mengambil langsung dan menjual, sebenarnya itu tidak bisa dibenarkan menurut ketentuan undang-undang kan. Karena si ibunya dan saudara-saudaranya yang lain kalaupun dia punya, ada hak di dalam situ. Iya. Tadi yang bertanya yang pihak mana Ibu? Yang Dari istrinya, dari istrinya. ibunya, si ibu yang sudah ditinggalkan suaminya Iya, itu. tinggal suaminya. Jadi luar biasa juga ya. Berarti banyak masalah-masalah hukum yang masyarakat tuh memang awam mungkin ya, Iya. Bu Titi ya. Iya betul Pak. Jadi masyarakat ini kan setahu mereka itu kan mengikuti tradisi lama kan. Kadang nggak tahu nih ketentuan undang-undang bagaimana, Iya. diatur di dalam undang-undang kah pembagian ini. Sepengetahuan mereka kan ketika misalnya suami saya meninggal, oh ini untuk anak-anak saya Iya, lagi. Cuman iya. kan kadang anak-anak ini nih entah Tidak. melampaui batas sebenarnya kan. Tahu juga ya. Jadi ibunya pun bingung kan, ini bagaimana sih pengaturannya kayak gitu kan. Jadi intinya dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat tadi, Bu ya, berarti istilahnya disitulah peran kejaksaan dalam hal memberikan layanan permasalahan-permasalahan hukum tadi ya, memberi Iya. advice tadi ya. Iya, jadi disitulah peran kita. Inilah bentuk layanan hukum tadi Pak. Jadi terasa Jadi terasa ke keberatan di masyarakatnya. Jadi kan masyarakat ini kadang nggak tahu nih mau bertanya kemana. Iya, betul. Bertanya kadang ke suatu tempat, entah itu membutuhkan biaya atau bagaimana Kalau ke pihak lain mungkin nggak kuat dasar hukumnya, kuat dasar hukumnya nggak puas kan. juga mungkin. Ya, gitu. kalau di sini kan kita seperti yang disampaikan Ibu Kasidatun tadi, bahwasanya kalau misalnya pun dari jaksa pengacara negara belum bisa memaksimalkan jawabannya, kita nanti berunding lagi tuh membahas. Oh iya. Nah, dari artinya situlah- membantu, pokoknya bisa membantu ya, Iya, Pak ya. membantu. Nanti dirundingkan lagi ini bagaimana sebaiknya menjawab dengan pimpinan kan. Nanti dari situlah yang dikeluarkan, karena ini jatuhnya produk kan. Iya, betul. Produk dari instansinya. Dari instansi ya. Karena itu akan dibawa untuk kelanjutan Keluar, seterusnya. iya. Otomatis kita kan nggak boleh salah nih ngasih tahu sama masyarakat kan. Tahu nasihatnya ini tahu-tahu Nggak sesuai kan Pak. Itu otomatis yang disalahkan kita lagi kan. Betul. Otomatis apa yang keluar dari wawasan kita, keluar dari mulut kita, itulah yang dipercaya sama masyarakat. Iya, betul. Terima kasih Bu Titi. Iya. Nah, itu yang online ya, yang maksudnya yang masyarakat bertanya melalui website Halo JPN. Nah, ini saya kembali ke Ibu Kasidatun nih. Ibu, kalau yang datang ke kantor langsung apa saja Bu ya masalah-masalah hukum yang sering ditanyakan tuh masyarakat? Ada pemohon masyarakat yang datang menanyakan perihal minatnya untuk mengambil aset BRI yang dilelang, misalnya seperti perkebunan sawit. Dia mau ikut lelang gitu? Iya. Ah. Dia lihat pengumuman, dia melihat limit harga yang sudah diumumkan, berminat dan suka ke aset ini, tapi dia ragu keabsahan apabila dia menang lelang. Dia ragu dan khawatir apabila ada sengketa di kemudian hari. Kita belum yakin bahwa ini kuat gak bukti apabila saya menang kalau lelang diambil ini. lelang tadi ya. Iya. Jadi kita menjawab bahwa keabsahan pemenang lelang itu sah secara hukum. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan bahwa hasil lelang yang menang itu sah, mengikat secara hukum, dan itu juga setara dengan akta otentik atau yang sering kita dengar dengan akta yang dibuat oleh notaris. Ya. Nah, dengan begitu masyarakat merasa tenang gitu, kekhawatirannya, keraguannya untuk ikut lelang bisa dihindari gitu, bisa terbantu mereka. Artinya dia ragu ya mau ambil lelang, nanti tahu-tahu sudah dibeli ada yang menggugat atau apa gitu. Iya, Pak. Benar sekali. Oh, jadi advice-nya itu Ibu berikan berarti silahkan gitu ya, dengan karena sudah sama kuat statusnya gitu ya. Jadi nanti ketika dia sudah menang lelang, kantor KPKNL, kantor pelayanan
kekayaan dan lelang, Ya. mengeluarkan risalah lelang, itu bisa dibawa masyarakat atau pemohon tadi ke kantor BPN untuk balik nama. Seperti itu. Itulah kuatnya ya, Bu, ya, Iya. hasil lelang itu Iya. ya. Nah, yang lain, Bu, kira-kira bisa Ibu sampaikan Yang lagi? lain ada masyarakat, seorang bapak datang menanyakan ketika ada saudaranya hendak mengajukan pinjaman ke bank. Namanya kita mengajukan pinjaman tentu harus ada jaminan. Iya, iya. Jadi gimana? saudaranya ini ingin mengajukan pinjaman ini dengan jaminan harta bersama. Oh, bukan dia milik sendiri. Iya. Hmm. Pada saat itu tanah mungkin peninggalan orang tua tapi belum dipecah. Mhm. Dia keberatan. Nah, salah satu Iya. salah satu saudaranya membutuhkan uang, tapi dia keberatan untuk dijaminkan. Mhm. Jadi dia bertanya, harus apa nih solusinya? Apa sikap saya? Keberatan saya ini seperti apa bentuknya untuk menghindari di kemudian hari kami bisa konflik. Iya. Iya. Berarti kan bisa ditarik lagi kan? Iya, jadi kita menjawab sebenarnya dalam KUH Perdata hak kepemilikan itu sangat dilindungi ya. Dan itu adalah memang harta bersama yang belum dipecah atau belum dibagi. Jadi saran kita kalau memang ini pemohon ini keberatan, ya mereka bisa memecah-mecah dulu nih harta bersama mereka ini. Iya, iya. Ya, setelah lakukan pemecahan, ya monggo silakan masing-masing gunakan sesuai dengan miliknya masing-masing. Kalaupun belum, sebenarnya nanti kan kalau masuk ke proses administrasi perbankan tentu kan ada analisa keuangannya. Nah di sana bisa disampaikan keberatannya dengan surat pernyataan bahwa dia Berarti nggak keberatan. bisa nanti digunakan, iya, ya? iya. Jadi dengan pemahaman ini kita sampaikan pemohon tadi bisa mendapatkan solusinya. Iya. Jadi seputar itulah, Bu, ya, banyak bertanya masyarakat ya. Iya, Yang iya, mengenai- banyak, Pak. Karena kalau seandainya nanti misalnya seperti tadi lah permasalahan mengenai jaminan tadi itu kan. Iya, iya. Nah, kalau memang misalnya dia nggak konsultasi itu dia ambil salah langkah untuk bisa merugikan dia sendiri gitu Iya. jadinya gitu ya. Iya. Nah, apalagi, Bu, yang ini mungkin kita kasih satu lagi contoh yang untuk yang masyarakat yang banyak lah yang ditanya Iya. masyarakat yang langsung ke kantor itu. Seorang ibu dari Padang 7 ya. Dia datang berkonsultasi. Dia punya kredit sepeda motor pihak perusahaan leasing. Nah, ternyata ibu ini sudah menunggak. Sudah beberapa bulan tidak bisa membayar angsuran. Nah, ketika pihak leasing datang menagih, menanyakan kenapa menunggak, ternyata si ibu ini tidak cukup untuk membayar angsurannya. Angsurannya udah berat Iya, lah. saya beberapa bulan tidak membayar, tentu juga dendanya ada. Semakin tidak dibayar per bulan, semakin besar angsurannya. Tapi satu sisi dia tidak mau sepeda motornya disita oleh pihak leasing. Dia datang bertanya bagaimana solusinya. Saya tidak mau unit sepeda motor saya diambil. Itu oleh curhat pihak juga leasing. berarti, Pak, ya. Iya, ibu-ibu itu banyak curhat, Pak, di kantor. Ya, jadi kita menjawab. Jadi pada dasarnya ibu ini punya perjanjian kredit, atau katakanlah yang sering kita dengar adalah perjanjian leasing dengan perjanjian. pihak leasing. Bisa dirundingkan kembali dengan pihak leasing agar mempermudah atau meringankan angsuran ibu ini yang biasa juga dikenal dengan restrukturisasi utang. Artinya bisa kembali mengubah atau mengubah perjanjian Iya, mereka iya. dengan menurunkan angsuran sesuai dengan kemampuan ibu ini tadi. Sehingga dia bisa lagi mengangsur dan unit sepeda motornya tidak diambil oleh pihak leasing. Iya. Artinya biasanya kalau masyarakat yang awam itu kan memang dia diam aja lagi, Bu, ya. Iya, kita anjurkan ibu ini datang ke kantor pihak Nah, leasing. jadi sebaiknya memang membicarakan. itu ya, Pak, memang didiskusikan lagi. Bisa. bagian leasing, Ya, pada umumnya kita tahu itu 2 atau maksimal 3 kali bisa restrukturisasi utang. Iya. Ya. Kalau dilihat, Bu, ya, kalau dari seperti yang Ibu sampaikan tadi,
berarti ya masyarakat sangat sangat apa ya? Ya merasa ini sebuah bantuan advice hukum lah, nasihat hukum lah yang bagi yang sangat bermanfaat bagi mereka. Iya benar Pak, karena mereka atau masyarakat pada umumnya mengetahui kalau berkonsultasi hukum banyak pamflet di pinggir jalan itu kantor pengacara. Mereka sudah terbayang itu mahal, bayar gitu. Betul. Jadi di sini kita. Nah inilah selama ini mungkin ya mudah-mudahan ya melalui radio Pasaman FM dan podcast Pasbar TV ya masyarakat tahu ya, oh ternyata tugas fungsi penjaksaan ya banyak ternyata yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Benar Pak. Baik Bu Lasri dan Ibu Titi, terima kasih nih. Sebelum kita tutup perbincangan kita di sore hari ini, kita minta kata-kata penutup lah dari Ibu Kasidatun. Iya. Hukum hadir untuk mempermudah kehidupan kita. Datang, temui kami Jaksa Pengacara Negara. Kami siap menjawab permasalahan hukum saudara. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kasidatun dan Ibu Kasubsi. Terima kasih banyak sudah datang di podcast Pasbar TV dan Radio Pasaman FM pada kesempatan hari ini. Banyak yang sudah kita bahas dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya untuk edukasi hukum kepada masyarakat Pasaman Barat. Baik, pemirsa Radio Pasaman FM dan Pasbar TV, kita akhiri podcast kita pada sore hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih atas kedatangan tamu istimewa kita pada hari ini. Dan saya Taufil Drian mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.